Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mendemokan hasil mini project kami menggunakan 4 tombol dengan 2 tombol untuk meng-on-off-kan lampu dan 2 tombol untuk meng-on-off-kan relay dengan 2 grafik untuk memunculkan nilai ADC. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Eci dari kelas 3 dan 4 LINB dengan NRP 52. Perkenalkan, nama saya Ijlal Libatullah Ramadhani dengan NRP 23 226034. Dan saya Adiwan Setiawan dari D4 LNB juga, NRP 2322 6031. Di sini kami akan menjelaskan program main.c, .itc, dan juga node-RED-nya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian program main.c-nya. Di sini terdapat statement yaitu include main.h. Ya, ini digunakan untuk memasukkan file header main.h ke dalam file program saat dikomplikasi. File header ini biasanya berisi deklarasi, fungsi, variabel, konstanta, atau definisi lainnya yang dapat digunakan di banyak file sumber dalam proyek yang sama. Dengan cara ini, program bisa mengakses informasi atau fungsi yang dideklarasikan di main.h tanpa mendeklarasinya ulang. Kemudian, di sini terdapat include stdio.h. Ini digunakan untuk memasukkan standar input-output library atau stdio ke dalam program. File header stdio.h berisi fungsi-fungsi untuk melakukan operasi input dan output seperti printf dan scanf. Kemudian, di sini terdapat statement include string.h. Ini untuk memasukkan string manipulation library ke dalam program. File header string.h ini menyediakan fungsi-fungsi untuk memanipulasi string seperti strlen, strcpy, strcmp, dan juga strcat. Kemudian di bawah sini terdapat statement ADC garis bawah handle type def ini. Statement ini untuk mendeklarasikan struktur HADC1 yang digunakan untuk menangani konfigurasi dan operasi ADC. Analog to digital converter untuk ADC1. Struktur ini menyimpan informasi yang dibutuhkan untuk menganalisasi, mengkonfigurasi, dan mengontrol ADC1 dalam microcontroller STM32. Kemudian di sini terdapat DMA garis bawah handle type def HDMA garis bawah ADC1 ini digunakan untuk menangani konfigurasi dan operasi DMA. Untuk ADC1 DMA ini memungkinkan transfer data secara langsung antara periferal seperti ADC dan memori tanpa memerlukan intervensi CPU sehingga meningkatkan efisiensi. Kemudian di bagian sini yaitu terdapat UART garis bawah handle type def UART 3 ini digunakan untuk menangani konfigurasi dan operasi UART Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Untuk UART, ini berfungsi untuk komunikasi serial antara microcontroller dan perangkat lain melalui antarmuka UART. Kemudian, di bagian bawah dari unsur kode bikin PV ini terdapat wint8 garis bawah T node-RED. Ini untuk mendeklarasikan variabel node-RED dengan tipe data wint8 garis bawah T. Kemudian ini di bawahnya lagi uint16 garis bawah T ADC garis bawah value 2 ini digunakan untuk mendeklarasikan array ADC garis bawah value yang terdiri dari dua elemen dengan tipe data wint16 garis bawah T. Kemudian untuk char MSG ini untuk mendeklarasikan array karakter MSG dengan panjang 30. Array ini digunakan untuk menyimpan pesan, teks, atau string dengan maksimal 30 karakter seperti pesan yang dikirim atau diterima melalui antarmuka UART atau lainnya. Kemudian float ADC1, ADC2 ini untuk mendeklarasikan dua variabel bertipe float bernama ADC1 dan ADC2. Kemudian, nah di bagian ini, di bagian bawah user kode bikin 2, itu terdapat statement hal garis bawah UART garis bawah receive garis bawah IT n buat 3, dan node-RED, 1 ini untuk berfungsi untuk menerima data. Ini untuk menerima data melalui UART secara interrupt based, berbasis interrupt.
Kemudian UART3 ini adalah handle untuk UART3 yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Kemudian nNodeRed ini adalah alamat variabel tempat data yang diterima atau disimpan. Kemudian satunya ini untuk menunjukkan jumlah data yang akan diterima, yaitu 1 byte. Kemudian yang hal garis bawah ADC garis bawah start garis bawah DMA dan HADC1, NADC garis bawah value, 2 ini. Hal ini untuk memulai konversi ADC menggunakan DMA, Direct Memory Access. Kemudian ADC1 adalah handle untuk ADC1 yang sebelumnya telah dikonfigurasi. Kemudian NADC garis bawah value ini adalah alamat array tempat hasil konversi ADC disimpan. Dua elemen untuk menyimpan hasil konfigurasi dari 2 channel. Kemudian bagian sini yaitu perulangan while. Ini adalah infinite loop, perulangan tak terbatas. Akan terus berjalan selama program hidup. Di dalamnya terdapat string MSG ini, dapat program ini. Kemudian statement pertama ini yaitu printf. Ini digunakan untuk mengformat data ke dalam string. Pada baris ini nilai dari variabel ADC1 dan ADC2 diformat menjadi string dalam bentuk JSON -like dengan 2 angka di belakang desimal, yaitu %.2f ini. Dan ADC1, ADC2-nya. Kemudian untuk statement yang ini, hal garis bawah UART garis bawah transmit ini digunakan untuk mengirim data melalui UART, Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Kemudian untuk UART3 adalah handle untuk UART3-nya tadi. Kemudian untuk Win T8 garis bawah T bintang MSG ini untuk mengonversi string MSG ke tipe Win T8 garis bawah T karena fungsi UART menerima data dalam bentuk byte. Kemudian strlen MSG ini digunakan untuk menghitung panjang string yang akan dikirim. Kemudian max delay ini menentukan batas waktu tunggu hingga proses transmisi selesai. Kemudian program yang ini, ADC1 sama dengan ADC garis bawah value ini adalah perhitungan untuk mengonversi nilai digital dari ADC yang disimpan dalam ADC garis bawah value ini. Kemudian 65535.0 adalah nilai maksimum untuk ADC 16 bit. Nilai tertinggi yang bisa direpresentasikan oleh ADC. Nilai ADC garis bawah value 0 ini dibagi dengan 65535.0 untuk mendapatkan proporsi hasil ADC, lalu dikalikan dengan 3,3 volt tegangan referensi ADC untuk mengonversi hasil nilai tegangan analog. Kemudian nilai yang dihasilkan disimpan dalam variabel ADC1. Begitu juga dengan statement di bawahnya ini, ADC2. Kemudian statement hal garis bawah GPIO garis bawah toggle pin ini digunakan untuk membalikkan toggle status pin GPIO pada port GPIOG dan pin 14. Jika tersebut dalam keadaan baik atau nyala, maka akan diubah menjadi low atau mati, dan sebaliknya. Garis bawah delay 50 digunakan untuk penundaan selama 50 milidetik sebelum loop dieksekusi lagi. Dengan penundaan ini, LED akan berkedip lebih lambat dan pengirimannya data ke UART tidak akan terlalu cepat. Begitu saja. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu untuk file ITC terdiri dari beberapa program, diawali dengan include main H dan include STM32 H7XXITH yang merupakan bagian dari proses import pada program yang dijalankan di micro STM32 H7. Untuk include main H ini digunakan untuk menyatukan semua konfigurasi umum, inisialisasi, dan pengaturan sistem yang diperlukan oleh micro. Untuk include STM32 H7XXITH ini digunakan untuk mendefinisikan fungsi-fungsi penanganan interrupt sehingga micro dapat merespon berbagai interrupt selama program berjalan. Lalu terdapat extern Win8T Node-RED. Untuk extern ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang telah didefinisikan di file lain. Lalu untuk Win8T ini adalah tipe data yang mewakili bilangan bulat tanpa tanda atau unsigned integer sebesar 8 bit yang berarti nilainya bisa berkisar dari 0 hingga 255.
Lalu ada node-RED. Node-RED adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan data yang diterima dari node-RED. Lalu ada ekstrem DMA handle tipe dev HDMA ADC1. DMA handle tipe dev adalah tipe data yang digunakan untuk menangani atau mengontrol operasi DMA atau Direct Memory Access. Untuk HDMA ADC1 adalah nama handle yang mengacu pada kanal DMA yang digunakan untuk ADC1. Lalu terdapat ekstern ADC handle tipe dev HADC1. Untuk ADC handle tipe dev adalah tipe data yang digunakan untuk menangani atau mengontrol operasi ADC. Lalu untuk HADC1 adalah nama handle yang mengacu pada ADC1. Kemudian terdapat extern UART handle tipe dev UART3. Untuk UART handle tipe dev adalah tipe data yang digunakan untuk menangani atau mengontrol operasi UART. Lalu untuk UART3 ini adalah nama handle yang mengacu pada UART3. Kemudian terdapat void static handler void yang digunakan untuk menangani interupsi sistem timer yang terjadi pada STM32. Lalu terdapat hal instick yang digunakan untuk meningkatkan counter waktu internal yang digunakan oleh hal library untuk mengolah waktu dalam milidetik. Lalu terdapat void DMA1 stream 0 IRQ handler. Untuk fungsinya adalah digunakan untuk menangani interupsi DMA atau Direct Memory Access pada stream 0 dari DMA1. Kemudian untuk hal DMA IRQ handler dan HDMA ADC1 ini memiliki fungsi. Pertama, yang hal DMA IRQ handler adalah fungsi dari hal library yang digunakan untuk menangani interupsi yang dihasilkan oleh DMA. Lalu dan HDMA ADC1 adalah handle untuk DMA yang terhubung ke ADC1, sehingga interupsi ini berkaitan dengan transfer data dari ADC1 ke memori menggunakan DMA1 stream 0. Lalu terdapat void ADC IRQ handler. Untuk ADC IRQ handler void ini digunakan untuk menangani interupsi dari ADC pada STM32. Lalu terdapat hal ADC IRQ handler dan HDAC1. Ini berfungsi sebagai library yang digunakan untuk menangani semua jenis interupsi yang terkait dengan operasi ADC. Kemudian terdapat void user3 IRQ handler void yang digunakan untuk menangani interupsi yang dihasilkan oleh user 3. Interupsi ini terjadi ketika ada suatu kejadian penting terkait komunikasi serial, seperti saat data diterima atau dikirim. Lalu ada hal UART IRQ handler dan UART 3. Fungsi ini adalah bagian dari hal yang menangani proses interupsi dari UART 3. Ketika ada data yang diterima atau status lainnya membutuhkan perhatian, fungsi ini akan memproses dan menangani kondisi interupsi tersebut. Lalu ada hal UART, receive, IT, dan UART 3 dan node-RED 1. Jadi fungsi ini digunakan untuk mengatur STM32 agar menerima data melalui UART 3 secara interupsi. Di sini, 1 bit data karakter akan disimpan dalam variabel node-RED. Setiap kali ada data baru yang diterima, variabel node-RED akan diperbarui dengan data tersebut. Kemudian, if node-RED A. Jadi, jika karakter node-RED ini berisi A, lalu dilanjut hal GPIO, read pin GPIO G, GPIO pin 10, 1. Maksudnya adalah jika node-RED berisi A, maka GPIO pin 10 pada port G akan dinyalakan. Ini digunakan untuk
menyalakan lampu. Kemudian if not red B, hal GPIO O, red pin GPIO G, GPIO pin 10 0. Maksudnya adalah jika not red berisi B, maka GPIO pin 10 pada port G akan dimatikan. Ini bisa digunakan untuk mematikan lampu. Kemudian ada if not red C, hal GPIO red pin GPIO F, GPIO pin 6 1. Maksud dari program tersebut adalah jika not red berisi C, maka GPIO pin 6 pada port F akan dinyalakan. Ini bisa digunakan untuk menyalakan relay. Kemudian dilanjut untuk if not red D. Maksudnya adalah jika not red berisi D, maka GPIO pin 6 pada port F akan dimatikan. Ini bisa digunakan untuk mematikan relay. Jadi skenario penggunaannya adalah jika tombol lampu on ditekan di not red karakter A dikirim ke STM2, STM32 yang kemudian bisa menyalakan lampu. Kemudian jika tombol lampu off ditekan di not red karakter B dikirim ke STM32 yang kemudian bisa mematikan lampu. Kemudian misal tombol relay on ditekan di not red karakter C dikirim ke STM32 yang kemudian menyalakan relay. Kemudian jika tombol relay off ditekan, maka karakter D akan dikirim pada STM32 dan mematikan relay. Oke, dan ini merupakan diagram flow dari website Node.red kami. Di sini kami menggunakan COM4 yang dimana dengan baud rate-nya 115200. COM4 ini dapat dilihat dari device manajernya. Jadi di situ bisa tahu COM yang dipakai itu COM apa agar komunikasi dengan STM-nya tuh bisa. Lalu untuk yang pertama ini ada button on untuk lampu, button off-nya, relay untuk on-nya, button relay off-nya. Di sini yang pertama kali dilakukan itu membuat grupnya dulu, yaitu nama filenya itu hidup lampu. Dan setelah itu, ntar di sini, ini awalnya itu seperti ini, jadi kita bisa masukkan ke grupnya ke hidup lampu. Dengan size 3x2, lampu on, dan payload ini merupakan semisal tombol lampu on ini ditekan, itu yang tercetak itu adalah nilai A yang akan menuju ke program yang ada di STM. Begitu juga dengan yang lampu off. Di sini kita buat yang hidup lampu, default, dengan size yang sama, labelnya dan payloadnya ini adalah karakter B. Relay on-nya itu karakter C. Dan yang terakhir, relay off-nya itu merupakan dari karakter D. Ini merupakan serial output dari COM-nya, dan ini serial input untuk membaca nilai grafiknya. Di sini program yang digunakan seperti ini, yang dimana ADC1 ini merupakan nilai ADC yang keluar, yang akan tercetak dari file yang dari nilai yang ada di STM-nya tadi. Outputnya itu merupakan line chart. Chartnya ini dengan maksimal 3,3 dan di grupnya sama seperti yang sebelumnya itu hidup lampu. Lalu function 4 ini merupakan nilai untuk ADC2-nya. ADC2 itu nilai akan dipanggil di functionnya dan munculnya itu berbentuk gaug dengan labelnya ADC2 di grup hidup lampu grup 2. Nah, tampilan awal itu pastinya bakalan hancur. Jadi kita bisa maksudnya acak-acakan gitu.
kita bisa menggantinya di environment class. Nah, ini merupakan untuk grup kita tadi ada di hidup lampu dengan ada tombol lampu on, lampu off, relay off. Nah, awalnya itu bisa saja acak-acakan seperti ini. Jadi kayak nggak teratur gitu. Nah, ini jadi kita buat lampu dulu, relay, terus ADC1, dan di sini kita membuat grup baru dengan cara di awal tadi itu dibuat grup, lalu muncul grup 2 dan nilai ADC2 kita taruh di sini. Setelah itu di deploy, dan hasilnya mungkin akan seperti ini. Di hidup lampu. Nah, seperti inilah nilainya yang keluar nanti. Oke, sekian mungkin itu aja. Oke, di sini kami akan mensimulasikan hasil yang sudah diprogram tadi. Yang pertama, kami menggunakan LED 4 untuk indikator bahwasannya program sudah dapat dimulai. Di sini kami menggunakan LED 2 dan relay 1 sebagai indikator yang akan menyala saat ada instruksi dari Node-RED. Lalu, kami menggunakan dua buah potensio sebagai input ADC untuk membaca nilai atau grafik yang keluar dari kedua potensio tersebut. Pertama, kami akan menyalakan dan matikan lampu dan relay. Yang ini adalah lampu on di LED 2 dan lampu off LED 2 dan relay on pada relay 1, relay off dengan relay satunya off. Kedua, kami akan mencoba untuk melihat nilai ADC1 untuk grafiknya dapat dilihat di laptop. Lalu, untuk nilai ADC2 juga dapat dilihat di laptop nilainya. Oke, begitulah hasil dari apa yang kami praktikkan. Terima kasih. Oke, mungkin itu aja demo kami kali ini. Sekian dari kami dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.